Mas Satria, saya pulang aja ya. Enggak. Kamu nggak boleh pulang sekarang. Kamu harus makan siang bareng sama aku dulu di rumah. Enggak usah, Mas. Sekar, kamu udah nolongin aku. Kamu udah bantu aku banyak hal. Paling nggak biarin aku ngebalas kebaikan kamu. Aku mau makan siang bareng kamu di sini ya. Satria, come on. Dia tuh gak pantas satu meja makan sama kita. Gak level. Ini suruh pulang aja deh. Daripada malu-maluin. Apa-apaan sih kamu? Jujur aku ilfil denger ya. Sekar nggak pantas kamu rendahin. Sekar ini orang baik. Karena dia baik, aku mau balas sedikit kebaikan dia dengan dia makan siang di sini. Kalau aku hadapi Satria pakai emosi, bisa-bisa Satria yang baru pulang malah pergi lagi. Bel, harus kamu ingat ya. Jangan karena kamu sering ada di sini, kamu ngerasa ini rumah kamu. Tante ngomong dong, ayo. Tante gak mau kan dia makan bareng sama kita di sini? Udah, Bel, cukup. Gak apa-apa. Sekar makan bareng sama kita. Saat udah, kamu ajak Sekar makan meja makan. Biar Mama sama Bella mau nyiapin makanan di dapur. Ayo, Bel. Ayo udah, Bel, gak apa-apa. Tante. Masa lupa dengan rencana kita? Oh, atau Tante mau aku ngomong tentang... Bel, tolong ya. Kamu jangan berpikir macam-macam. Tenang, orang yang cocok sama Satria itu cuma kamu. Tante begini karena Tante punya rencana lain. Maksud Tante rencana apa sih? Tante? Sini Tante bisikin. Kar, ayo. Dimakan ya. Ini menu spesial. Ayo. Bella aja bisa bikin aku mati saat itu. Gimana kalau sampai sekarang Bella juga masih berusaha bunuh aku buat yang kedua kali? Loh, kenapa? Kok diem aja? Kenapa nggak dimakan? Aku diracun kali, Tan. Ayo Sekar makan. Ya udah biar aku aja nyobain ya. Supaya Sekarnya yakin. Ini kan masakan mama. Nggak mungkin dong ada seorang ibu mau nyalakin anaknya. Satria, maksud kamu apa ya? Emang mama ini sejahat itu? Jangan, Mas Satria. Nggak apa-apa, jadi aku cobain duluan. Habis itu baru kamu. Ini pasti enak kok. Jangan, Mas. Kenapa sih, Sekar? Makan dong. Udah disiapin makanan juga. Punya manner banget sih. Biar aku yang duluan cobain, Mas. Nggak usah, nggak apa-apa. Aku aja nyobain. Saya aja, Mas. Nggak usah. Saya aja. Apa sih kalian? Aduh, bajuku. Bel, Tante bantu bersihin ya. Gak usah. Aku udah gak mau tau gak? Bella? Bella tunggu Bella. Mas Satria, saya minta maaf ya. Saya nggak bermaksud mau bikin kekacauan di acara makan siang. Mas Satria. Nggak apa-apa. Ini kan cuma perkara makanan tumpah. Bel. Tunggu. Kamu mau kemana? Tante, aku gak mungkin diem aja Tan aku diginiin. Ini semua tuh gara-gara Sekar tau gak? Kalau aja Tante juga gak iseng dengan rencana receh Tante, ini semua tuh gak akan pernah terjadi Tante. Bel, kok kamu marah sama Tante? Aku ingetin sama Tante ya,
Lain kali hati-hati dalam bertindak, Tan. Maaf Bel, kamu jangan sensi gini dong. Sensi, Tante bilang. Gimana aku gak sensi, Tan? Setelah pertunangan aku sama Satria batal, semua orang menghujat aku, Tante. Aku dihina abis-abisan, Tante. Aku dibilang perempuan yang gak punya harga diri. Aku malu, Tante. Tante pikir aku harus diem aja nerima nasib aku? Enggak, Tante. Gak akan pernah terjadi kayak gitu. Dan kalau Tante masih gagal terus dengan rencana Tante, cepat atau lambat Satria akan tahu rahasia Tante yang sebenarnya. Bella! Mungkin sekarang kamu bisa seenaknya aja Tante. Tapi Tante nggak akan diam aja, Bel. Kita, gua bangga sama lo. Lo bisa bikin tuh perempuan kebakaran jenggot. Iya bang, saya itu udah curiga kalau mereka berdua mau ngerjain saya. Tapi lo mesti hati-hati. Hati-hati tuh sama nenek sihir. Jangan sampai dia bikin jebakan lebih parah buat lu. Ya. Iya bang. Iya aja lu. Sana berangkat. Naga-naganya sih kayaknya dia bakal kena jebakan lagi tuh. Aku nggak akan biarin Sekar bahagia dan menang atas semua ini. Dia akan kapok ngerjain aku kayak tadi. Aku kerjain aja nih orang. Sekarang kita impas ya, Sekar. Udah cantik-cantik begini spesial, telurnya 2, dimandiin lagi. Airnya bersih gak tuh? Apaan sih bang? Kasian deh lu. Nggak apa-apa deh mandi 2 kali. Sekar. Ini tadi ada yang bagi nasi kotak gratis untuk nakes di rumah sakit ini. Makasih ya. Sama-sama. Ini kan menu yang sama dengan makanan unggulan di resto Tante Astari. Enak banget ya masakannya. Bumbunya ngeresep. Iya. Sekar, itu tuh tadi yang lagi bagi-bagi nasi kotak. Oh yang itu? Iya. Mas, tadi masnya yang ngasih makanan nasi box ya? Makasih ya mas, makanannya enak banget. Pasti mas pesan di catering yang terkenal kan? Tapi ini masakan saya sendiri. Ya kebetulan dari kecil saya sudah diajarin masak sama ibu saya. Dan makanan yang tadi saya bagi-bagiin itu resep asli ibu saya. Oh ya sus, saya permisi dulu ya. Saya harus ke ortopedi untuk ngecek bahu saya yang sering sakit dan kayak ngerasa ketekan gitu. Ya, silakan mas. Apa ada arwah sekitar sini ya? Mari sus. Wih. Lu pasti kagak lihat. Di orang itu ada yang nemplok, lengket gitu, kayak ular keket. Kayak gimana bang? Ya pokoknya arwah begitu dah, kagak bagus. Pantesan aja. Tadi tuh saya ngerasain hawa nggak enak gitu. Pas deket cowok itu. Saya jadi penasaran bang. Arwah kayak gimana ya? Lu mau lihat? Ayo, kita lihat tuh orang. Ayo berangkat. Lagi-lagi dokter nggak nemuin penyakitku. Padahal aku udah kasih hasil ronsennya. Katanya semua bagus.
Apaan sih lu? Gitu-gitu aja dingin. Kan gue udah bilang sama lu. Ada yang nemplok tuh arwah di pundaknya. Udah ibu-ibu jelek, lengket lagi kagak mau lepas-lepas. Bikin rusuh aja. Lu siapa sih? Apanya dia lu? Udah tua jelek gitu, nemplok di punduknya. Lu pikir lu enteng? Berat tau. Dia tuh sampai pegal-pegal begitu. Sana lu minggir. Kagak mau lepas. Kasihan tuh bocah. Cakep-cakep. Tapi mukanya meringis terus, siapa yang mau sama dia? Suster tadi mana ya? Lu lihat kagak tuh arwah? Serem kan? Heran gua. Milih arwah yang kayak begitu. Arwah tuh keren kayak gua ya kan. Bang, kira-kira apa yang terjadi sama arwah itu ya? Sampai-sampai dia harus nempel di manusia. Tuh arwah bucin kali, kayak lu sama Satria. Bang, saya lagi nggak bercanda. Galak amat, kayak kucing garong. Kucing garong aja kagak galak begitu. Kok sepi ya? Biasanya tuh jam-jam segini rame. Ini kenapa ya? Selamat malam Bu, saya mau izin konten di sini. Saya mau bahas bed review dari Mr. Anonymous. Walaupun gak jelas sih nama restorannya apa, tapi semua orang udah tahu Bu, ini restoran Ibu. Mr. Anonymous itu siapa? Jadi Ibu belum tahu? Coba cek deh di sosmed, viral kok beritanya. Sebentar saya cek dulu ya. Masakan apaan nih? Sampah. Sebentar, Mas. Sini kamu. Saya mau tanya sama kamu. Kenapa restoran itu tuh sepi sama pengunjung? Kamu tuh bisa kerja nggak sih? Saya dapat komplainan. Katanya restoran kita tuh jelek, masakannya tuh nggak enak. Kamu kan tukang masaknya. Di saat kamu masak, kamu cicipin. Enak nggak rasanya? Kalau ibu nggak percaya lagi sama pekerjaan saya, ya sudah, saya resign dari restoran ini. Pantas saja dulu Bu Mira. Ngomong apa kamu? Jangan ngomong macam-macam, ngomong sembarangan ya. Kalau kamu ngomong sembarangan, saya laporin kamu ya. Pergi kamu, pergi! Baik, saya pergi. Tante, ada apa sih? Dari tadi teriak-teriak, kedengeran lo dari luar? Bel, nih, kamu lihat. Tuh. Masakan apaan nih? Sampah. Ya gini lah, kalau resepnya hasil nyontek. Nggak akan pernah bisa seenak masakan originalnya. Yang katanya resep andalan. Yakin kalian masih mau makan masakan kayak gini? Tante, ini nggak bisa dibiarin, Tante. Ini udah pencemaran nama baik, kita harus laporin ke polisi sekarang juga. Iya, pasti restoran tante tuh jelek itu gara-gara akun ini nih. Yaudah, kita lapor polisi aja sekarang. Ayo. Satria, Ya, Ma? Mama kenapa kesini? Mama mau laporan soal pencemaran nama baik. Mama nggak terima Satria. Restoran Mama dijelek-jelekin sama akun nggak jelas. Kamu udah lihat kan videonya? Ya. Tapi maksud aku gini, Ma. Tindakan Mama menurut aku terlalu cepat untuk saat ini. Kita juga nggak pernah bener-bener tahu restoran yang dituju sama akun tersebut. Mama yakin banget. Yang dia maksud itu adalah restoran Mama, Sat. Iya, Sat. Akun Anonymous itu tuh cuma jelek-jelekin restorannya mama kamu doang. Aduh, Mama tuh cemas banget loh. Kontennya tuh banyak disukain, terus followersnya juga banyak. Ini mempengaruhi restoran Mama, sangat bahaya, Sat. Kamu harus usut.
Nah, sayangnya nggak ada yang tahu tuh saat siapa orang di balik akun anonimus itu. Paham, tapi kita harus tetap tenang. Dan menurut aku gini ya, daripada kita capek-capek buang energi buat ngurusin hal-hal nggak jelas kayak gini untuk mengkanter akun-akun yang bisa dibilang akun bodong bahkan, mendingan energinya dipakai untuk evaluasi. Bisa mulai dari chefnya, kualitas rasa makanannya, atau mungkin kebersihan restoran mama, atau mungkin menurut aku ya, mama harus terus memperbarui menu makanannya. Jadi lebih variatif. Oke. Mama akan turutin semua saran kamu ya. Tapi kalau restoran mama tetap sepi, tolong bantu mama usut kasus ini ya. Oke? Ya. Iya tante, nanti sekalian aku bantuin tante juga deh. Aku akan cariin chef yang profesional yang lebih qualified, sama aku akan promoin di sosmed aku kalau aku lagi nyari chef yang qualified. Makasih ya Bel. Kamu udah mau repot-repot bantu tante. Tante, tenang aja. Apa sih yang nggak buat tante? Restoran Kerontes punya Bu Astari buka lowongan chef. Bu, aku mau coba lamar di restoran nih Bu. Jadi chef. Ibu pasti bangga kan sama aku. Terusin cita-cita ibu. Aku yakin kok aku bisa jadi chef kayak ibu. Ibu kan jago, masaknya enak. Ini aku lagi nyiapin bahan-bahan buat besok Bu. Pagi aku mau masak. Iya, soalnya aku mau ngasih makan-makan gratis lagi buat suster-suster di sana. Apalagi di sana ada suster cantik yang sangat menghargai masakan aku. Pagi suster Sekar. Pagi Mas. Loh, Mas Fatur mau bagiin nasi box lagi? Iya sus. Ya ampun, kenapa repot-repot sih Mas? Enggak repot kok sus. Saya senang aja ngelakuin ini semua. Karena suster udah menghargai masakan saya. Persis seperti ibu saya. Masakannya Mas Fatur tuh beneran enak loh. Makasih ya sus. Oh ya sus, saya lagi mau ikutan tes untuk menjadi chef di salah satu restoran yang udah saya idam-idamin sejak lama sus. Suster doain saya ya, biar semuanya lancar dan saya bisa keterima. Amin Mas. Oh sus, saya boleh minta kita tukeran nomor? Oh, ya boleh Mas. Makasih ya, Sus. Oh ya, saya titipin Sus ya. Mas, makasih banyak ya sekali lagi. Sama-sama, Sus. Kalau gitu, saya duluan ya. Ya. Aku sudah cobain semuanya. Tapi kok nggak ada yang spesial sama sekali. Coba aja chef-chef ini ada yang bisa masak seenak masakan Mira dulu. Hah, ngapain mikirin Mira? Chef kurang ajar itu. Gimana Tan? No. Selamat siang semuanya. Mohon maaf saya terlambat.
Saya adalah salah satu kandidat yang ingin daftar sebagai chef di sini. Mana masakan kamu? Saya nggak bawa makanan, tapi saya bawa bahan makanan yang fresh. Apa? Kamu bawa bahan makanan mentah? Terus kita nunggu kamu masak dulu gitu? Kamu tuh buang-buang waktu kita tau nggak? Kalau kita harus nunggu kamu masak dulu. Lagian mana ada sih chef melakukan kayak gini? Dari sini aja, nilai kamu tuh udah minus. Sebagai seorang chef, bagi saya lebih baik saya mempertontonkan atau mempertunjukkan keahlian saya. Dan ibu juga bisa menikmati makanan yang fresh. Oke. Sepertinya kamu sangat percaya diri ya. Coba tunjukin aja kemampuan kamu. Baik Bu, kalau gitu saya izin ke kitchennya ya. Bel, dari cara masaknya sih dia cukup potensial. Paling sama aja kayak chef-chef yang lain, Tan. Nothing special. Silakan dicicipi. Masakannya kok mirip banget ya penampilannya sama masakan si Mira. Bahkan garisnya sama, bentuknya sama. Tapi mungkin ini hanya kebetulan aja. Saya cobain ya. Silakan. Kamu belajar masak dari mana? Resep ini sudah saya patenkan dan khusus dijual hanya di restoran saya. Kok kamu bisa tahu ya? Hah? Saya tahu kalau resep ini adalah memang resep khusus masakan di restoran ibu. Karena saya pernah makan. Cuma buat saya rasanya kurang nendang, sehingga saya upgrade dan menghasilkan cita rasa seperti ini. Sejak Mira pergi, aku udah nggak pernah lagi ngerasain rasa yang percis sama kayak gini. Bahkan setelah aku ambil resep itu, tetap nggak bisa bikin seenak Mira. Kok anak ini bisa ya? Kamu saya terima. Terima kasih, Bu. Tante, ini maksudnya apa sih? Kenapa Tante semudah itu sih nerima orang? Kan kita belum nyicipin masakan yang lain. Bel, ini enak loh. Pasti kamu juga setuju sama Tante. Halo Mas Fatur. Halo Suster Sekar. Saya keterima jadi chef, Sus. Oh ya? Selamat ya Mas. Saya mau traktir Suster Sekar dan teman-teman Suster untuk makan malam di restoran Crown Taste. Wah, makasih banyak Mas Fatur. Nanti saya sampaikan ya ke yang lain. Iya Mas. Kebetulan Mas Fatur ngajak makan malam. Soalnya aku masih kepikiran. Mau lihat apa arwah yang gelendotin Mas Fatur masih ada. Kasihan Mama. Restorannya kena review buruk dari oknum yang gak bertanggung jawab. Restoran itu jadi sepi sekarang. Mungkin aku bisa bantu pakai sesuatu. Jovi, Tara. Siap, Dan? Siap, Dan. Kalau saya lihat dari mukanya, belum pada makan. Iya, Dan. Oke, saya traktir makan di Crown Taste Restoran. Itu restoran punya mama saya. Serius, Dan? Ya, Berarti kita makan-makan dong ini. makan yang banyak. Siap, Dan. Siap, Dan.
Ma, aku ajak anggota aku untuk makan di sini ya. Sat. Tapi kamu lihat deh, restoran mama sepi. Sabar, Ma. Kan masih proses. Baru ganti chef juga kan? Siapa tahu nanti chef yang baru masakannya enak dan bisa bawa banyak pelanggan. Ini semua tuh gara-gara akun gak jelas itu. Sat, nih, coba kamu lihat, Sat. Akun gak jelas ini juga neror owner restoran lain loh. Gak usah diambil pusing, Ma. Kan yang dimaksud sama dia bukan Mama. Aku juga percaya Mama aku gak mungkin kayak gitu. Mama harus tenang ya. Tante lihat deh, ada akun gak jelas nih posting tentang Tante. Nah, pas Tante lagi marah-marah sama chef lama Tante. Ngomong apa kamu? Jangan ngomong macam-macam, ngomong sembarangan ya. Ingat ya, anak saya tuh polisi. Kalau kamu ngomong sembarangan, saya laporin kamu ya. Sekar? Hei, ngapain kamu kesini? Hah? Ngapain? Oh, pasti kamu kesini mau bikin kacau ya? Ma, Sekar sama teman-temannya kesini karena dia pengen makan, Ma. Tapi kan mama nggak ngundang dia. Saya ngundang Sekar dan teman-temannya, Bu. Kamu? Kamu kenal dia? Sekar ini teman saya. Kebetulan waktu saya lagi bagi makanan di rumah sakit untuk nakes, Sekar salah satu suster yang memberi penilaian positif untuk masakan saya. Oh ya, untuk bill makanan mereka hari ini semuanya biar dipotong dari gaji saya aja, Bu. Ma, kan tadi Mama sendiri yang restoran Mama lagi sepi. Sekarang ada aku bawa anggota aku, ada Sekar bawa teman-teman, harus Mama seneng, Ma. Resto Mama jadi rame. Yaudah, oke. Gimana masakannya? Enak banget, Chef. Sering-sering ya nraktir kita ke sini. Sus? Suster Sekar? Kok nggak dimakan, Sus? Ini resep ala chef Fatur loh. Cobain semua menu yang ada di sini biar suster bisa nge-review. Jadi kalau ada yang kurang, ada yang gak enak, jangan sungkan ngomong sama saya. Cie, cuman Sekar yang diperhatiin. Enak juga ya ternyata punya pacar chef. Tiap hari dimasakin enak-enak. Aku juga mau. Udah Sekar, terima aja. Apaan sih? Kenapa ya? Kok aku nggak suka lihat chefnya Mama deketin Sekar? Pintar ya. Belepotan coba lihat.
Kayak biasanya Satria mau aku layanin. Kayaknya aku masih punya harapan sama dia. Tante, kayaknya udah sepi ya. Kita close aja kali ya? Biasanya di jam-jam segini tuh restoran rame. Karena jamnya orang dinner. Tapi ini malah gak ada orang. Udah, tante tenang aja. Aku yakin besok pasti restonya rame. Karena kan kita udah punya chef baru. Tante tuh kangen deh sama restoran di saat 5 tahun yang lalu. Bisa masih ada Mir. Restoran Ibu sangat terkenal. Apa Ibu Astari sendiri yang meracik resepnya? Oh iya dong, semua resep yang di sini itu racikan saya sendiri. Enak kan makanya? Beda bumbunya. Di restoran saya itu punya ciri khas loh. Terima kasih Bu atas wawancaranya. Oh iya, sama-sama Mas. Ibu, saya nggak terima ya. Ibu mengklaim resep masakan saya. Kenapa ibu nggak bicara jujur? Bicara apa adanya, terus terang aja Bu kepada TV. Hah? Telat. Berarti ibu sudah menipu saya ya? Saya nggak terima. Saya menyesal Bu, sudah memberikan resep masakan saya kepada ibu. Kalau begitu lebih baik saya resign aja. Mau resign ya? Bagus. Kalau emang mau resign, saya nggak akan menghalangi. Silakan. Tapi ingat, saya nggak akan tinggal diam. Saya akan hancurin karir kamu. Dan jangan pernah sekali-sekali kamu masak pakai resep kamu di restoran manapun. Karena itu udah punya hak saya. Paham? Kali ini saya akan membahas tentang pencurian resep seorang koki oleh seorang pemilik restoran. Dan kasus ini real terjadi di sebuah restoran berinisial City. Tante kenapa? Tante bangun, tolong! Bu Astari kenapa? Kenapa Mbak? Saya juga nggak tahu tiba-tiba pingsan. Ayo, tolong bantu saya bawa ke rumah sakit sekarang. Ayo. Sebaiknya aku bawa Bu Astari ke rumah sakit tempat Sekar kerja. Suster, tolong sus. Ibu Astari pingsan. Ini sudah berapa lama Mas pingsannya? Belum sampai setengah jam sus. Ini dokternya kemana sih? Kenapa jadi dia yang nanganin? Dokter jaga lagi ada pasien darurat di dalam. Untuk pertolongan pertama boleh kok sama perawat dulu. Sebenarnya kamu ngerti gak sih? Bisa kerja gak sih? Tante Astari itu butuh perawatan yang cepat. Udah sana panggil dokternya. Mbak, tenang aja, percaya dulu sama suster Sekar. Dia ini suster yang sangat profesional. Aku harus telepon Satria. Biar lebih dramatis aku harus pura-pura sedih. Halo. Satria, kamu harus ke rumah sakit sekarang karena mama kamu masuk IGD. Mama sakit? Bel, dengar aku baik-baik ya. Kamu mau ngomong apapun sekarang, aku gak akan percaya lagi. Paling ujung-ujungnya kamu bohong. Bener. Satria. Dimatiin sih. Kok nomor aku di blok? Ya bener-bener ya. Mas Fatur, saya permisi dulu ya. Tolong titip Bu Astari dulu ya Mas. Sampai ada keluarganya yang datang. Baik sus. Makasih. Makasih juga sus. Permisi Bu. Bu, minum dulu sebentar. Saya bantu. Pelan-pelan Bu.
Bentar, Bu. Ibu airnya. Kok malah orang lain yang ngurusin aku, bukannya anakku sendiri. Kemana sih Satria? Satria, kenapa kamu belum datang juga? Bapak polisi bukan? Iya Pak, saya Ibda Satria Mahendra, Kanit Reserse Kriminal. Iya Pak, saya yang melapor. Perkenalkan, nama saya Dadang. Baik Pak Dadang, bagaimana laporannya? Sudah 5 tahun ibunya Patur nggak pernah kelihatan. Padahal biasanya suka ngobrol sama ibu-ibu warga di sini. Iya Pak, benar. Dan lebih anehnya lagi, anaknya sering ngobrol dan nyebut nama ibunya di dalam. Padahal dia tinggal sendirian. Tapi Bapak dan Ibu yakin bahwa saudara Fatur memang tinggal di rumah ini sendirian? Barangkali ibunya dititipkan di rumah saudaranya atau lagi pulang kampung? Nggak mungkin Pak, masa iya selama 5 tahun nggak pernah datang ke sini buat jenguk ibunya. Oke, kalau gitu akan saya pertimbangkan dan saya akan coba cross-check nanti ke dalam. Heh, Kar. Gara-gara kamu ya, Satria jadi nolak datang sini. Bahkan dia sekarang udah gak mau jenguk mamanya sendiri. Kok malah nyalain saya? Gak usah berkelit lagi deh kamu. Bahkan sekarang ya, mamanya Satria tuh benar-benar sakit. Ingat ya, kalau kamu kayak gini lagi, saya gak akan segan-segan untuk mempermalukan kamu di depan teman-teman kamu. Saya bukan orang yang gampang kamu tindas ya. Kalau Mbak mau ngapa-ngapain saya akan lawan. Saya gak takut. Dulu kayaknya Laras gak kayak gini deh. Tiap kali aku tekan, pasti selalu berhasil. Gak pernah ngelawan kayak si Sekar ini. Sebentar. Halo, Sekar. Halo Mas Satria, mama kamu beneran sakit. Kalau aja tadi telat ditanganin, mama kamu bisa kena stroke. Kamu seharusnya lebih perhatian dan ngurus mama kamu, Mas. Ya, apapun masalah kalian, sudah kewajiban seorang anak kan harus berbakti sama orang tuanya. Iya, Sekar. Aku setuju. Semua yang kamu bilangin itu benar. Kalau gitu, aku langsung segera ke sana setelah ini ya. Aku harus urus sesuatu dulu. Makasih informasinya. Iya, Mas. Maaf. Ini ada apa ya rame-rame di rumah saya? Oh, ini Mas Satria bukan ya? Anaknya Ibu Astari? Iya. Kamu chef di restoran Mama kan? Mas Satria ada apa ya ke rumah saya? Oh maaf Mas, tadi saya baru aja dari rumah sakit nganterin Bu Astari. Iya, tadi juga Sekar udah ngabarin kalau Mama masuk ke rumah sakit. Sebelumnya makasih banyak ya sudah merawat Mama saya dan dianterin ke rumah sakit. Jadi maksud kedatangan saya ke sini bersama dengan anggota adalah untuk memeriksa bagaimana keadaan di rumah ini. Karena banyak sekali laporan bahwa mamanya Mas Fatur hilang. Hilang? Ibu saya ada di kampung Mas. Diurus sama saudara saya. Ya karena kan saya harus kerja Mas di sini. Oke, tapi kesaksian dari Pak RT dan juga warga sini bilang Mas Fatur seolah-olah tinggal bersama seseorang. Sering didengar bahwa Mas Fatur sedang berbicara, sedang ngobrol dalam rumah. Oh, itu mungkin mereka pas dengar saya lagi teleponan sama ibu kali Mas. Jadi kan kesannya kayak ngobrol. Ya karena kalau saya setiap hari itu pasti teleponan sama ibu Mas. Ya karena dengan demikian saya bisa ngerasa lebih tenang kalau udah tahu kondisi ibu. Sehari aja saya nggak teleponan sama ibu, wah saya pasti gelisah Mas. Ya tapi kalau kalian masih curiga, saya nggak keberatan loh rumah saya digeledah. Ya, makasih Mas Fatur untuk kerjasamanya, makasih juga udah mau kooperatif. Tapi izin, saya dan anggota tetap harus memeriksa. Ya, silakan. Ya, siap Dan. Lapor Dan.
Kami sudah menggeledah seluruh ruangan. Dan kita tidak menemukan bukti apapun, Komandan. Oke. Udah saya bilang kan, saya nggak sembunyiin apapun. Ya, mohon maaf jika kami mengganggu. Tapi ini adalah prosedurnya yang harus kami lakukan. Kalau begitu, kami permisi. Terima kasih. Mereka nggak akan pernah bisa misahin aku sama ibu. Ibu harus lihat gimana caranya aku balas dendam. Ma. Satria, akhirnya kamu datang juga. Kamu dengerin omongan aku ya. Kamu mau jengukin mama kamu. Makasih ya. Bel, makasih ya. Kamu udah mau bujukin Satria buat jengukin tante. Sama-sama tante. Infusnya udah saya ganti ya. Saya permisi dulu. Sekarang tunggu. Mama harus tahu yang telepon aku bukan Bella. Tapi Sekar. Sekar yang udah yakinin aku dan menjelaskan tentang kondisi Mama sekarang. Bahkan Sekar menyadarkan aku akan satu hal, Ma. Meskipun ada pertikaian atau kesalahpahaman antara anak sama orang tua, anak tetaplah anak. Nggak boleh tingkat ego lebih tinggi daripada tingkat bakti. Seperti yang diriwayatkan oleh hadis At-Tirmizi, ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Murkanya Allah juga tergantung murkanya orang tua. Ma, maafin aku ya, Ma. Aku minta maaf karena aku sempat meragukan kondisi Mama. Apa kamu lupa? Mama kamu belum ngerestuin hubungan kita. Suster Sekar? Mas Fatur, pagi banget Mas datangnya. Mau jenguk Bu Astari ya? Iya Sus, ini saya bawain sarapan buat Bu Astari. Wah, perhatian banget Mas sama Bu Astari. Semalam juga anaknya udah datang kok Mas. Buset deh ini arwah. Wih, ngapain sih lu nemplok situ terus? Kan kasihan nih bocah. Turun sana. Denger kagak sih lu? Kayak benalu aja nemplok. Udah sana minggir. Kasihan tuh lihat tuh. Lu pikir ini ojek pundakan? Seenaknya aja. Jangan berisik. Lagi banyak orang. Suster ngomong sama siapa, Sus? Budek kali. Mas Satria. Aku mau jemput Mama biar pulang sekarang. Udah boleh kan pulang hari ini? Mas Satria. Mas tolong jangan salah paham ya. Saya sama Mas Fatur itu cuma... Kenapa? Kenapa harus salah paham? Enggak, sama sekali enggak. Kita nggak punya hubungan apa-apa juga kan? Tapi
Tapi kenapa Mas Satria sewot gitu? Apa sih, siapa yang sewot orang? Aku biasa aja, emang kayak gini. Udah. Gimana kalau kita bareng-bareng ke kamar Bu Astari? Biar kita bisa sarapan bareng-bareng sebelum ibu pulang. Makasih Mas. Tapi maaf ya Mas, saya masih ada kerjaan. Tapi Sus, ibu kan mau pulang. Selang infusnya harus dicabut. Suster bantuin ya. Iya. Yuk. Silakan Mas. Ini saya bawain sarapan buat kita makan bareng, Bu. Makasih ya Fatur. Kamu pakai repot-repot segala bawain makanan buat saya. Sama-sama, Bu. Mas Satria, Sus Sekar, kita makan bareng-bareng yuk. Maaf Mas, saya nggak bisa ikut. Soalnya masih banyak pekerjaan. Makasih ya Mas. Sebentar. Permisi ya Bu. Apa-apaan sih? Peling deh. Tante aku kesini mau jemput Tante buat pulang ke rumah. Iya. Baik kalau gitu, saya permisi dulu. Harusnya tuh rumahnya Mira daerah sini. Apa Mira masih tinggal di sini ya? Tempatnya juga banyak banget berubah. Bu, ya? Saya mau tanya dong. Ya, boleh. Ibu Mira yang kerja di restoran, apa masih tinggal di daerah sini? Oh, Bu Mira ya? Katanya sih sakit parah udah lama, Bu. Sekarang udah dibawa pulang kampung, diurus saudaranya di sana. Oh gitu. Ya, permisi. Oh iya, makasih ya Bu. Ini bukan karena Mira. Ternyata aku yang salah. Ya, halo? Bu, dapur resto kebakaran. Api udah mulai membesar. Iya, oke. Saya kesana sekarang. Astaga! Kenapa bisa kebakaran? Saya juga kurang tahu, Ibu. Untung ada Pak Fatur. Kalau nggak, bisa habis restoran ini. Sepertinya korsleting listrik, Bu. Kabel kulkas sepertinya udah lama aus. Tapi untung aja tadi berhasil kita cepat padamin, Bu. Ya ampun. Fatur. Makasih ya. Untung ada kamu. Coba kalau nggak ada, ini restoran saya bisa habis ini kebakar semuanya. Kok bisa ya? Cepet banget berita ini keluar.
Bu, Bu Astari tenang dulu ya. Ibu jangan panik. Ya mungkin aja ini cuma orang iseng yang tahu, Bu. Ibu kenapa, Bu? Enggak. Maaf, saya nggak bisa cerita ini ke kamu. Ini rahasia personal saya. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada. Nomornya nggak aktif. Aku harus buktiin sendiri kalau ini benar-benar Fatur. Tim cyber nggak mungkin salah ngelacak nomor. Kalau sampai beneran Fatur, artinya dia punya dendam pribadi sama aku. Tapi atas dasar apa? Selama ini kita nggak pernah berkonflik. Kita nggak pernah punya masalah. Bu Mira, dia adalah chef restoran Mama yang lama. Apa semua ini ada hubungannya sama Mama? Karena Mama pernah bikin Bu Mira sakit. Berarti Mama dalam bahaya. Satria, orang itu udah bikin postingan jelek lagi. Tangkap dia, Satria. Penjarain dia. Dia udah bikin usaha Mama bangkrut. Ma, dengar aku baik-baik, Ma. Mama sekarang di mana? Di resto. Di restoran? Ma, dengar aku baik-baik. Mama pergi dari restoran sekarang juga. Halo? Ma? Mama? Balikin handphone saya. Saya mau telepon anak saya biar dia tangkap siapa orang yang udah bikin citra jelek restoran saya. Nggak usah repot-repot. Saya ada di sini. Selama ini kamu yang udah nipu saya. Kenapa kamu lakuin ini? Kamu udah saya anggap seperti anak saya sendiri. Tapi bisa-bisanya ya kamu khianatin saya. Anak. Sampai mati saya nggak akan sudi jadi anak kamu. Seorang ibu yang hanya memanfaatkan anaknya untuk kepentingan ambisinya aja. Tahu apa kamu tentang hidup saya? Berani kamu hina saya? Kamu adalah seorang... Kamu udah saya. Tapi dulu kenapa? Tolong jangan rusak warung saya. Ibu, Bu, dengerin semuanya. Ini orang nih yang udah nyuri resep makanan di restoran pada kerja. Makanya nih, makanannya enak. Dan gara-gara dia nih. Restoran bos gue jadi sepi. Ini warung saya sendiri. Ini resep saya sendiri. Jangan ganggu saya. Ngeyel lo. Bu, dengerin. Lo kan dipecat gara-gara nyuri lo. Gara-gara lo gue nganggur tau gak? Jangan rusak warung saya. Tinggal. Ibu. Ibu. Kamu apain ibu saya? Gue tegasin sekali lagi ya. Siapapun yang berani buka warung dimanapun. Apalagi resepnya boleh nyuri. Gue bakar warungnya.
Ibu nggak apa-apa. Ya Allah, Nak. Kalau ibu nggak jualan, terus biaya buat kamu sekolah bagaimana? Bu nggak usah khawatir ya. Nanti kita cari jalan. Yang penting ibu nggak kenapa-napa. Bu, sebentar lagi kita sampai rumah sakit, Bu. Kita pulang aja, Nak. Biaya rumah sakit mahal. Enggak, Bu. Ibu harus sehat ya. Bu. Ibu. Bu. Bu. Ibu. Jangan tinggalin Fatur, Bu. Ibu. Saya udah lama nunggu hari ini. Hari di mana saya bisa ngelakuin pembalasan ke kamu. Iya, betul. Saya yang bikin restoran kamu sepi. Saya yang ngacurin semuanya. Tapi itu semua belum cukup. Saya udah bayar kamu mahal. Saya perlakukan kamu dengan baik. Tapi begini balasan kamu. Iya. Kamu udah membalas kebaikan ibu saya dengan penderitaan dan penghinaan. Ibu saya yang bikin restoran kamu rame. Ingat itu. Dasar wanita sombong. Ingat ya, kamu tuh pantas banget ngerasain semua kehancuran ini. Bahkan nyawa kamu aja gak akan cukup buat nebus semua kejahatan kamu. Ikut saya. Ya, stop. Oke. Ya, saya minta maaf ya. Tolong, kita bicarakan ini baik-baik. Kita berdamai. Kamu nggak ngerti masalahnya seperti apa. Ini semua kesalahan atas kebodohan si Mira. Tolong! Ya, tolong! Suster, jangan masuk suster. Di dalam sedang ada bahaya. Mas Satria, ini ada apa, Mas? Kok rame banget? Ternyata Fatur yang selama ini jelek-jelekin restoran Mama lewat sosial media. Aku rasa dia punya dendam pribadi sama Mama. Dan sekarang Mama ada di dalam. Aku harus bujuk Fatur untuk lepasin Mama sebelum dia makin nekat dan ngelakuin hal-hal yang buruk. Mas Satria, boleh nggak kalau saya aja yang bantu untuk bujuk Mas Fatur? Sekarang, ini bahaya. Aku nggak mau kamu disandra atau dicelakain sama Fatur. Percaya sama saya, Mas. Saya tahu gimana caranya bicara dengan Mas Fatur. Kamu yakin? Iya, Mas. Oke, 10 menit. Kasih kabar. Kalau nggak ada, aku terobos masuk. Baik, Mas. Permisi. Hati ya. Lepas! Diam! Lepas! Diam! Lepas! Fatur! Tolong! Aduh! Sekar. Sekar, bisa kita bicara sebentar, Mas? Kamu seharusnya nggak di sini sekarang. Lebih baik kamu pergi sekarang. Saya mohon tolong lepaskan Bu Astari, Mas Fatur. Sekar, saya mohon sama kamu. Jangan suruh saya ngelepasin perempuan ini. Perempuan keji ini. Dia udah bikin ibu saya meninggal. Dia yang bikin hidup saya dan ibu saya menderita. Jadi saya mohon sama kamu. Biarin saya balesin dendam ibu saya. Mas Fatur, Mas tolong jangan gelap mata ya, Mas. Balas dendam bukan hal yang baik. Dan saya yakin
Ibunya Mas Fatur nggak suka lihat Mas kayak gini. Ternyata kamu sama aja sama mereka. Saya pikir kamu bakal ngerti perasaan saya. Perempuan ini, dia udah bikin saya kehilangan orang yang paling saya cintai sekarang. Saya nggak akan biarin dia hidup. Saya tahu rasanya kok, Mas. Saya juga pernah kehilangan. Mas. Berhenti! Kamu pikir kamu bisa pergi gitu aja dan mudah? Sekar, tolong saya. Kamu jangan lihat gitu aja dong. Hei, tolong saya. Kamu buta ya? Tadi saya udah bilang, harusnya kamu nggak di sini. Di sana ada kotak obat. Cepat kamu ambil. Ibu siapa? Apa yang mau Ibu sampaikan? Sekar. Sekar, kamu di mana, Sekar? Sekar. Sekar. Maaf, Mas. Tadi saya nyari dulu kotak obatnya di mana. Makanya lama. Sekar, kamu sekongkol ya sama Fatur ya? Banyak ngomong kamu ya. Kamu udah gak sabar ya pengen ketemu sama ibu saya? Hah? Saya akan permudah, saya akan buat semua jadi cepat. Udah 10 menit. Sekarang masih nggak ada kabar. Ya Vitara, kita masuk. Sebentar. Saya mau hentikan, Mas. Jangan kotorin tangan kamu dengan kejahatan saya, mohon, Mas. Iya, Mas. Sekarang, sekarang, kamu gak apa-apa kan? Satria, 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 Satria tolong Mama, Satria, Satria tolong Mama. Lepasin ibu saya. Ibu kamu emang sepantasnya mati. Kamu gak malu punya ibu kayak gini? Hah? Ibu yang hanya memanfaatkan anaknya untuk mencapai ambisinya. Saya nggak peduli sama omongan orang lain. Saya bangga sama ibu saya. Dan saya nggak pernah menyesal dilahirkan oleh ibu saya. Sekarang, lepaskan ibu saya karena perbuatan Anda sudah melanggar hukum. Saya nggak takut sama hukum. Hah? Mana hukum? Kamu kan polisi, penegak keadilan. Sekarang juga kamu tegakin keadilan, kamu adili ibu kamu. Ya Vitara. Lepasin saya. Astari, kamu harus mati Astari. Saya nggak akan lepasin kamu Astari. Ma. Lepasin saya. Bawa ke kantor. Dengar. Astari, kamu harus mati. Kamu harus mati Astari. Ma baik-baik aja kan, Ma?
Aku bersyukur Mama selamat. Saya cuma mau keadilan. Kenapa di dunia ini gak ada keadilan? Harusnya Astari yang mati. Astari! Sekarang saya udah tahu semua yang menimpa almarhumah ibu kamu. Saya mewakili ibu saya. Saya minta maaf. Tolong maafkan ibu saya. Saya juga hancur setelah mengetahui semua perbuatan ibu saya. Saya pun kecewa. Saya pun gak nyangka ibu saya bisa seperti itu. Tapi satu hal yang Anda harus tahu. Ibu saya gak pernah sedikit pun berniat untuk membunuh ibumu. Tapi ibu saya, Astari ibu saya. Sekarang juga kamu bawa ibu kamu ke sini. Bukan kamu yang harusnya sujud minta maaf sama saya. Kamu yang harusnya sujud minta maaf sama saya. Minta maaf di makam ibu saya. Astari! Kuburanku, kuburanku, kuburanku. Mas Satria. Ya, Sekar. Kamu gak kenapa-napa kan? Ada luka gak? Enggak kok Mas. Gak ada yang sakit? Udah saya obatin lukanya. Mas, soal makam ibunya Mas Fatur. Mas Fatur sempat bahas Mas soal makam ibunya. Mas Satria apa nggak mau ngecek dulu ke rumah Mas Fatur? Takutnya dia masih nyimpen jenazah ibunya, Mas. Sejujurnya aku udah pernah coba periksa ke rumahnya. Nggak ada apa-apa. Justru aku mau nanya sama kamu. Fatur pernah ngasih informasi ke kamu tentang ibunya atau mungkin tentang di mana dia simpen jenazah ibunya? Kalau diizinkan, boleh nggak Mas? Saya bantu ikut cari jenazah ibunya. Ruang tamu kita geledah nggak ada apa-apa. Nggak ada tanda-tanda Fatur menyembunyikan jenazah ibunya di ruang tamu. Dan satu-satunya ruangan di rumah ini yang belum kita geledah cuma dapur ini. Aku harap kita bisa nemuin sesuatu di sini, Sekar. Ya, Mas. Mas Satria, ini kok ada air ya di sini? Bentar. Aneh. Nggak ada tanda-tanda kebocoran dari temboknya. Tapi kenapa ada air? Atau jangan-jangan di balik lemari ini ada sebuah ruangan. Menyembunyikan jenazah di balik tembok ataupun lemari. Itu adalah cara seorang untuk melenyapkan barang bukti. Tapi kita tahu Fatur bukan. Tapi ibu saya, Astari yang bunuh ibu saya.
Sekarang juga kamu bawa ibu kamu ke sini. Bukan kamu yang harusnya sujud minta maaf sama saya. Sekar ini teman saya. Kebetulan waktu saya lagi bagi makanan di rumah sakit untuk nakes, Sekar salah satu suster yang memberi penilaian positif untuk masakan saya. Tapi kita juga nggak boleh lupa satu hal. Fatur punya sisi gelap. Dia adalah seseorang yang sangat kesepian dalam hidupnya. Dia nggak punya siapa-siapa kecuali ibunya. Asumsinya, Fatur belum siap kehilangan ibunya. Dia masih ingin terus dekat sama ibunya sehingga dia sembunyikan jasad ibunya supaya dia bisa terus merasa dekat. Tapi logikanya kalau memang ada jasad ibunya di balik ini, dari sini pun kita bisa cium aroma bau busuk. Walaupun sedikit, pasti bisa tercium. Ini nggak sama sekali. Dan kelihatan rapih banget. Harusnya ada tanda-tanda sedikit. Tapi kita harus tetap cari tahu. Kecurigaan kita benar. Ada ruangan. Satria, kamu dari mana sih? Ngapain kamu sama dia? Kamu dari mana aja? Saya ini lagi kebingungan, malah bawa anak saya jalan-jalan lagi. Apa-apaan sih, Ma? Mama kalau nggak tahu apa-apa, diem. Jangan malah ngegas nggak jelas kayak gini. Mama tahu gak? Sekar itu habis bantuin aku ke rumahnya Fatur. Sekar membantu kepolisian untuk mengungkap di mana letak jenazah Ibu Mira disembunyikan. Mama tahu, Mah? Almarhumah Ibu Mira disembunyikan di dalam freezer dalam kondisi yang beku. Ya udah, berarti masalahnya udah selesai kan? Kalau kayak gitu mama mau pulang. Sakit badan mama nih. Aku sebagai anak kandung Mama jadi bingung. Mama ini punya hati apa enggak sih, Mah? Gak ada empati sedikit pun dari Mama soal almarhumah Ibu Mira. Maaf ya, Mah. Secara nggak langsung ini ada hubungannya sama Mama. Sama semua perlakuan Mama ke Ibu Mira di masa lalu. Kalau aku jadi Mama, aku akan minta maaf ke Fatur. Minta maaf yang paling tulus. Harusnya Mama kayak gitu, Mah. Gimana mama mau minta maaf, Satria? Secara dia rejeng mama, narik-narik mama, terus tangan mama diikat. Sakit tahu, kamu gak ngerasain sih. Bu Astari, Bu, kalau aja Bu Astari itu sedikit menahan ego sama lebih rendah hati, mungkin Mas Fatur gak akan seperti itu, Bu. Yang Mas Fatur mau tuh gak banyak kok, Bu. Cuma permintaan maaf dan pengakuan rasa bersalah. Diam ya kamu. Gak usah ikut campur, kamu tuh gak ngerti apa-apa. Ngapain Tante Astari harus minta maaf? Orang dia yang disiksa. Kamu juga, Satria. Kamu aneh-aneh aja ya. Bukannya belain mama kamu, malah belain si Fatur. Yang ada Fatur tuh yang harus minta maaf. Dia udah bikin kerugian restoran. Mama kamu hampir aja celaka. Bel, kamu gak ngerti apa-apa, Bel. Jadi tolong diem dan jangan ikut campur. Apalagi sampai nyala-nyalain Sekar. Satria, tunggu sebentar. Kamu mau bawa mama kemana? Mama harus minta maaf ke Fatur. Gak mau. Mama takut dibunuh sama dia. Gak mau. Gak mau. Ma, tolong pakai hati Mama dong. Lapor komandan. Fatur pingsan di dalam sel. Sepertinya kita harus membawa dia ke rumah sakit. Iya.
Saya sempat cek nadinya sangat lemah, Mas. Semoga Mas bisa selamat. Iya. Dari hasil pemeriksaan dokter, Mas Fatur mengalami dehidrasi berat, Mas. Dan tekanan darahnya juga sangat rendah. Tapi untung aja Mas Fatur masih bisa tertolong. Ya, bersyukur dia masih bisa diselamatin. Jika nanti kondisinya sudah membaik, kepolisian berniat untuk membawanya tes kejiwaan. Kalau memang ada indikasi gangguan jiwa, kami berniat untuk merawatnya di rumah sakit jiwa aja. Saya kasihan Mas lihat keadaannya Mas Fatur. Dia pasti sangat tertekan. Ya. Kehilangan seorang ibu itu bukan hal yang mudah. Dunia seketika runtuh tanpa hadirnya seorang ibu. Saya jadi paham kenapa Mas Fatur nekat bertindak seperti itu. Tapi saya juga tidak membenarkan tindakannya, Mas. Semoga aja Mas Fatur bisa ikhlas nerima takdir. Dan Bu Mira juga bisa tenang di sana. Ya. Kita harus doain yang terbaik buat Fatur. Ya udah. Kita tunggu di luar ya. Iya. Halo guys, aku Bella Anastasia Renaldi. Aku mau klarifikasi atas pemberitaan yang lagi viral saat ini. Pacar aku adalah satu-satunya laki-laki yang aku cintai memang sudah tidak cinta lagi sama aku. Tapi aku gak apa-apa ya guys. Aku bener-bener udah ikhlas dan aku juga sadar. Mungkin aku bukan yang diharapin sama dia, mungkin aku kurang baik bagi dia. Dan aku juga tahu, dia menyukai wanita lain. Perempuan itu udah merebut pacar aku, dia pelakor. Dia bekerja di rumah sakit Citra Medika. Perempuan itu bernama Sekar. Dia bekerja di rumah sakit bernama Citra Medika Tama. Aku udah gak kuat. Makasih guys. Sekar. Rasain kamu.